Ayo, woi, betul pak. Gue nggak expect sama sekali. Kalau judulnya bahkan dikasih kata isekai anjir, gue sama sekali nggak expect pak. Gue tuh cuma tahu kabar kalau katanya banyak yang ngasih tahu lewat DM kan, bang ini Joker sama Harley Quinn masuk isekai nih bang, DC bikin anime isekai. Cuma gue nggak nyangka kalau betulan dikasih judul isekai bro. Suicide Squad isekai. Aduh, gini nih orang-orang barat tuh harus belajar caranya orang Jepang kasih nama. Harusnya gini, aku dan partnerku terkirim ke isekai dan membentuk squad baru bernama Suicide Squad. Itu judul yang benar. Ya, ayo kita react ya. Betul pak, gue sama sekali nggak nyangka kalau bakal dikasih judul isekai betulan. Cuma nggak ada judul lebih bagus dikit kah? Suicide Squad isekai apa coba? Coba kasih judul yang lain kayak gitu. Jangan langsung ceplak-ceplok isekai gitu. Jelas ini mah isekai ini. Jelas ini masuk isekai of the year kalau rilis tahun ini ya. Anjay, cantik nih. Sekilas ya, kayak saya berpang gitu. Jokernya ganteng apa lah. Masa isekai kayak gini? Isekai apa ini modern gini? Gue kayak familiar loh dengan bentuk rambut kayak gini nih. Siapa ya? Ada yang bisa ngeh nggak? Karakter dengan wajah kayak gini nih, rambut kayak gini pula. Gue kayak familiar loh sama rambut kayak gini. Dari tadi tuh gue kayak tahu. Levi. Masa Levi sih? Wah itu CG tuh. Wah ini baru isekai beneran nih. Bentar, TP Nagazuki yang bikin ReZero bukan sih? Iya anjir, Harley Quinn lawan orc. Gue tertarik sih. Iya bro. Jelas bagus ini mah kalau beliau sudah pegang ya. Terakhir dia bikin Vivi bagus banget loh. Aduh sudah. Oh sorry pak, tadi gue bilang ini lawan berat Mushoku Tensei sih kalau rilis tahun ini ya. Agak terlalu kinclong nggak sih? Gue jadi ingat isekai de cheat gitu. Ya. Menarik. Kalau sudah dipegang sama Tape sih gue percaya bakal bagus ya ceritanya ya. Sama ribet. Gue yakin bakal ribet. Terakhir Vivi juga ribet, ReZero juga ribet. Isekai tapi ngambil gaya barat. Enggak sih. Ini jelas-jelas ini ngambil isekai zaman pertengahan kok, ada orc, hutan-hutan segala macem. Ini lagi ada kesatria kerajaan. Ini jelas nih ngambil tema medieval age lagi nih. Bagus lah. Cuma kenapa ada orang ini siapakah? Kenapa ada orang ini sama di belakang ada ilmuwan? Apa jangan-jangan ini bukan isekai tapi virtual reality gitu. Jadi Harley Quinn sama Joker tuh ditangkap nih. Baru mereka dibikin terperangkap dalam dunia simulasi. Nah, makanya disebut isekai. Adam Waller, siapa? Ada Amanda Waller tuh siapa? Coba lihat perannya apa. Gue nggak terlalu ngikutin ini soalnya. DC. Oh, ini mbak-mbak yang ngumpulin semua ini bukan sih? Justice League. Apa tuh yang kemarin di Black Adam? Iya kan? Dia yang ngumpulin orang-orang di Black Adam kan? Justice of Society itu ya. Sorry. Bentar, Suicide Squad isekai. Harusnya bukan cuma Joker sama Harley Quinn dong. Masa cuma mereka berdua tapi bawa nama Suicide Squad? Harusnya lebih lah. Ya ini lebih ke teaser sih daripada trailer. Belum ada tanggal rilis pula. Coba kita buka situs ini. Deadly Crazy Party of the Baddest Villain Land Terms of Isekai, The Most Dangerous and Bizarre Fantasy Adventure at Field. Oh iya ding, cuma Harley Quinn sama Joker nih disebut spesifik. Harley Quinn dengan Joker telah terkirim ke Isekai. Suicide Squad akan mengamuk di dunia Isekai. Original animasi dari Jepang. Dunia yang paling menjengkelkan bertabrakan dalam fantasi epik dan kekerasan dengan jajaran pencipta terkuat. Kayaknya emang cuma mereka berdua sih disebut kok. Atau mungkin ditutupi ya. Sengaja disimpan dulu. Belakangan baru ketahuan tuh member lainnya. Ini gue curiga ya nanti jatuhnya tuh bakal kayak Overlord gitu. Orang jahat terkirim ke isekai. Dan semua yang di isekai tuh lemah. Bakal menarik sih ngelihat interaksi Joker Harley Quinn dengan ini ya. Karakter-karakter dari isekai ya. Gue jadi penasaran sih bakal kayak gimana nanti. Kalau misalnya nanti berhubung yang buat juga Tape. Dan Tape itu punya pengalaman ngebuat ReZero, yaitu cerita isekai. Jadi gue sih yakin ya, dunia nanti tempat mereka terkirim itu bukan dunia yang cetek lah kayak di Overlord gitu. Yang kayak kelihatan imba banget sebelahnya. Ainz terlalu OP sedangkan penduduk New York-nya lemah banget. Nah ini mungkin di sini nanti bakal ada beberapa kerajaan yang OP gitu. Nah di situ baru perannya Joker sama Harley Quinn tuh entah ngapain lah, pengen bikin kacau kah atau pengen balik kah atau ternyata pengen bikin Suicide Squad versi isekai. Tapi member Suicide Squad yang original itu cuma Harley Quinn dengan Joker. Nah mereka berdua bakal ngamuk mungkin di sana dengan kelompok Suicide Squad barunya yang disebut sebagai Suicide Squad Isekai. Siapa tahu? Siapa tahu juga mungkin ternyata ada Batman ya. Tiba-tiba ada Batman versi Isekai. Menarik. Gue jadi penasaran ya. Ini sangat worth it buat ditunggu sih. Gue sih cuma berharap ya semoga animenya nanti tuh nggak berat sebelah. Karena lu tau lah seberapa gilanya Joker ya. Joker tuh kalau udah gila kan pasti itu, apalagi ditambah dengan Harley Quinn lagi. Itu dua orang psikopat tuh. Itu bisa hancur itu kerajaan cuma mereka berdua doang yang bikin ulah. Bakal gimana nanti cara penduduk Isekai bertahan ya ngelawan mereka berdua. Atau jangan jauh-jauh lah. Joker sama Harley Quinn itu kan gak punya kekuatan super. Anggap aja manusia biasa lah. Lawan naga. Isekai kan pasti ada naga lah. Ada naga, ada dewa,
ada mungkin Lord atau ternyata monster kuat gimana gitu. Nah, sedangkan Joker sama Harley Quinn ya cuma manusia biasa. Atau mungkin pas terkirim ke isekai nanti ternyata mereka punya kekuatan khusus. Bisa juga. Cuma bakal dibikin kayak gimana ya mereka terkirim isekainya. Atau mungkin nanti ternyata ada itu Dr. Fate ya. Dr. Fate ternyata buka portal. Mereka berdua masuk isekai. Atau ternyata tadi si Amanda tuh, aduh ini orang dua bikin ribet. Sudahlah, kirim ke isekai. Nah, langsung ditabrak. Atau mungkin pas kejar-kejaran ya, si Amanda lagi ngirim pasukan nih buat ngejar. Atau mungkin Amanda lagi pantau nih pergerakannya Joker sama Harley Quinn. Tiba-tiba pas dikejar-kejar mobil ini, dia ditabrak nih. Teng! Mati masuk isekai. Siapa tahu kan? Permainan otak mungkin nanti. Gue sih jujur penasaran ya. Kalau memang nanti mainnya di permainan otak, gimana coba caranya Joker tuh? Kalau semoga saja nanti ketemu sama naga gitu. Gimana coba caranya Joker menaklukkan naga? Apakah bakal dijadikan teman, dijadikan musuh atau gimana gitu? Gue curiga bisa aja naga ini kayak di No Game No Life, cuma naga numpang lewat doang. Jadi pas Joker sama Harley Quinn terkirim ke isekai, dia lihat tuh seluruh dunia kanan kiri, baru kita diliatin ada naga terbang. Zzz. Sama kan kayak episode 1 No Game No Life. Di awal-awal kan diliatin tuh ada naga terbang. Zzz. Sudah, cuma buat ngasih tahu kalau dia lagi di isekai doang dengan segala makhluk anehnya. Sumpah gue tuh kayak familiar dengan mukanya Joker nih, kayak tidak asing. Masuk Isekai of the Year bang? Ya lu lihat aja judulnya Isekai bro mah, ya kali nggak masuk Isekai of the Year. Apalagi yang bikin Tape, jelas-jelas jadi anime nih mah berarti. Yang bikin orang Jepang semua lah, bukan cuma Tape. Yang bikin nama Jepang semua nih, Eri Osada, Tape Nagasuki, Akira Amano, Naoto, Kenichiro, orang Jepang semua ini mah jelas anime. WIT lagi yang bikin, WIT Studio. Kemarin Vivi WIT Studio juga ya. Masalah tanggal rilis sama musimnya sih kita belum tahu ya kapan. Kalau trailernya udah segini harusnya paling cepat ya tahun depan. Tunggu-tunggu aja lah. Kita bisa berekspektasi tinggi lah. Yang bikin animenya WIT Studio, yang bikin ceritanya Tape Nagatsuki. Udah jelas bagus ini mah. Terjamin gitu. Mau visual, WIT Studio udah pegang. Cerita ada Tape. Udah jelas mah. Udah pasti bagus. Kapan coba WIT Studio bikin anime bagus? Terakhir WIT Studio bikin Osama Ranking juga kan? Bagus juga Osama Ranking. Ya itulah untuk trailer Suicide Squad Isekai. Wah. Kita tunggu aja lah. Kalau disuruh pilih ya Marvel sama DC, gue tuh lebih prefer nonton Marvel daripada DC. Cuma kalau jadi anime dan isekai, pasti gue nonton sih. Mau itu Marvel kah DC kah, pret bodo amat. Selama isekai gas bro, nonton. Ya itulah untuk Suicide Squad isekai ya. Kita lanjut ke Solo Leveling boleh? Solo Leveling trailer, kalau nggak salah ada rilis trailer kedua ya. Jadi sudah trailer 2 nih. Sekalian aja kita nonton ya. Aduh sumpah rambutnya kayak isekai Jamet. Sumpah pak. Jaket biru, rambut helm. Ini mah Yuji. Isekai Jamet. Yuji nih. Ada kuning-kuningnya lagi. Persis. Rambut helm, baju biru ada kuning-kuningnya. Yuji. Ngapain kau di sini? Baguslah syukur ya rambut kayak gini nggak dipertanin lama-lama. Wah, anjir senyumnya itu loh. Pertama kali yang bikin gua ngehook baca Solo Leveling itu senyum ini. Langsung kerasa, wah ini mah bagus. Pas ngeliat senyum Pepsodent. Nah ini waktu momen dia dikasih misi kan, setiap hari harus berapa kali gitu biar statnya naik atau gimana, gue udah lupa. Gue lupa nih orang ini orang mati pertama bukan sih? Atau ini orang yang anak orang kaya gitu? Nah ini orang-orang ini kelihatan OP kan? Nggak, sampah semua, sampah semua sampah. Solo Leveling tuh sampah semua tuh orang-orang yang kelihatan OP tuh. Semuanya bakal diinjak sama MC nanti. Dah, sok keren, busuk. Nah ini calon-calon apa lagi sosok keren dan anda cupu. Nggak cupu semuanya. Orang yang baru pertama kali lihat Solo Leveling, wah siapa nih? Wah keren nih. Orangnya sudah baca novel sama manhwa Solo Leveling. Apa ini orang-orang sok kuat? Gue ingatin. Ini dungeon yang awal-awal nih. Antara mall bawah tanah atau stasiun. Di sini kan kalau nggak salah nanti ada ular ya, bos ular yang dia lawan. Wah terakhir kali gue baca Solo Leveling tahun berapa, 2000 berapa gitu. Udah lupa pak. Iya betul kan ular. Betul-betul disembunyikan mukanya Sun Ji-woo setelah dia jadi ganteng gitu. Cuma diliatin rambut helmnya doang. Padahal mah seingat gue rambut helm tuh nggak bertahan lama deh. Cuma berapa dungeon setelah itu langsung jadi pendek rambutnya. Padahal di poster tuh udah diliatin kok versi rambut pendeknya. Oh di trailer pertama ya. Oh sekalian aja lah trailer 1 ya. Gue belum nonton soalnya. Nah, senyum Pepsodent. Senyum bang. Iya. Ini nih yang waktu rambutnya sudah pendek nih. Iya, ganteng. Nah, yang tadi tuh cuma gimmick tuh di awal. Ini yang asli. Sudah kayak itu ya, Isekai the Cheat. Awalnya gemuk, jelek, tiba-tiba jadi ganteng. Jangan-jangan Isekai the Cheat dengan Solo Leveling tuh 11-12. Mereka bawa nama Solo Leveling loh. Kalau di main MLS tuh Oredakewa level up loh, bukan Solo Leveling. Apa sudah ganti ya? Coba kita cek di mall. Pakai nama Jepang kalau di mall waktu itu.
Iya, masih pakai nama Jepang nih. Oredake Level Up Naken. Ini mungkin ya tulisannya, gue nggak bisa baca jadi. Yang dipakai tuh nama solo levelingnya, bukan nama Jepangnya, karena orang lebih kenal nama solo leveling daripada yang tadi itu Oredake Level Up Naken. Bakal dibawa terus tuh nama solo leveling. Buat lu yang sering nanya, bang, kapan anime solo leveling? Ini winter, pak. Winter tahun depan. Jadi 2024, Januari 2024 berarti. Ya itulah untuk trailer solo leveling. Kita melihat banyak sampah tadi. Saya hanya melihat satu karakter, dua karakter berguna lah, si MC sama si calonnya. Sisanya mah sampah semua. Guna buat bikin anak doa. Ya mau gimana lagi. Buat gue pribadi, salah satu kekurangan dari solo leveling ya itu karakter sampingannya. Di awal tuh kelihatan keren semua, lama-kelamaan sampah anjir. Apalagi kalau baca versi manhwa kan dibikin dramatis tuh. Dikasih garis-garis hitam apa, kayak bikin orang yang sangat mengintimidasi gitu. Giliran si Sujingwoo sudah kuat, lempem semua mereka. Kita ambil contoh ini lah, yang paling baru aja lah, Black Clover. Se-OP-OP-nya Asta, masih banyak kan orang yang lebih OP gitu. Atau Naruto gitu. Naruto sampai tamat pun masih banyak orang OP. Bahkan Sasuke masih bisa setara lah dengan Naruto sampai ujung. Solo leveling ya ilah sampah semua aja. Sekali lagi bukan cuma solo leveling nih, semua manhwa lah. Bapaknya juga keren, masih keren pak. Ya ilah, bapaknya keren dari mana? Mati di pertarungan pertama. Gue masih ingat tuh waktu dia ketemu bapaknya, langsung mati kan bapaknya. Keren dari mana? Mati pas pertama kali muncul. Emang template manhwa kan begitu rata-rata. Iya, salah satu templatenya. Dan solo leveling juga tidak lepas dari template itu. God of High School sama aja berarti dong. God of High School lebih parah lagi malah. Karakter yang lu anggap yang di awal kelihatan OP malah kalah sama karakter baru yang tiba-tiba muncul. Persetan dengan MC, saya nonton hanya untuk senyum Pepsoden. Sama sih. Itu satu hal yang bikin gue terhook waktu baca manhwa solo leveling. Sampai akhirnya gue baca tuh sampai di battle di atas gedung kalau nggak salah, yang lawan naga atau apalah gitu. Nah gue berhenti di situ karena kan waktu itu paling barunya di sana. Baru gue lanjut novel. Ya itulah untuk reaction trailer solo leveling yang kedua. Kalau dilihat dari gambar sih sangat menjanjikan ya. Ini udah pasti bagus mah. Kita dilatin scene kayak begini mah udah jelas bagus nih. Cuma ya itu ya. Ini mah sampah semua. Gak perlu diragukan lagi apakah bakalan bagus atau tidak. Justru kalau tiba-tiba jadi jelek, mending kita maki aja ya. Masa judul sebesar solo leveling, adaptasi animenya dibikin jelek tuh, itu mah penghinaan. Sama kayak Berserk gitu. Berserk kan dijunjung tinggi banget tuh sama fans-fansnya. Wah ini dewa nih, manga dewa. Jadi anime busuk. Kasian. Setidaknya ada jaminan lah dari trailer ini kalau animenya nanti bakalan bagus secara visual. Apakah secara deliver cerita bakalan sama kayak manhwa, atau ternyata lebih cepat, atau ternyata lebih lambat? Kita lihat aja lah nanti. Banyak hal yang bisa terjadi. Bagaimana adaptasinya nanti digarap? Apakah orang Korea bakalan marah kalau namanya pada diganti? Emangnya namanya diganti? Kayaknya enggak deh. Tadi dilatih nama karakternya kan? Tidak kok, masih Choi Jong In ini. Chahaein. Enggak kok, enggak diganti namanya. Masih tetap nama Korea, sama aja kan kayak God of High School, namanya enggak diganti. Masih Jun Mori kalau nggak salah. Itu ada nama Jepangnya. Ini mah pengisi suara bro, CV Reina Ueda. Agak khawatir sih sama adaptasi ceritanya, karena solo leveling bisa dibilang sedikit anti-Japan. Emangnya sebeda apa sih? Gua nggak ngeh ya sebelah mana anti-Japannya ya. Cuma ya udah nanti kita lihat aja lah. Rasis bang, chapter semut. Yang arc semut mutasi yang ada itu kan si siapa Goro lah, siapa lah yang ujung-ujungnya nggak guna juga kan. Ya emang gitu mah manhwa template-nya. Semua orang yang kelihatan OP nggak guna. MC saja yang berguna. Emang gitu kan. Gue coba ingat-ingat ya. Itu abang-abang nanti datang ke Jeju Island kalau nggak salah namanya kan. Baru setelah itu mati tuh di sana dia. Baru setelah itu Sujingwoo yang datang. Di situ nanti dia dapat tuh yang si semut. Siapa lah namanya. Nah iya, masalahnya itu mah emang semua karakter selain MC ngebadut. Semua, nggak cuma Jepang. Itulah. Makanya gue heran ketika orang bilang rasisnya sebelah mana. Emang semua karakter nggak guna mah di manhwa selain MC. Berapa banyak cuma manhwa yang karakter sampingan berguna? Bisa dihitung jari lah kalau dibandingkan dengan manhwa yang karakter sampingannya nggak ada guna. Lebih banyak manhwa dengan karakter sampingan nggak ada guna. Yang trailer Jepang diganti bang, namanya nama caranya. Masa sih? Coba kita cari ya solo leveling trailer Japan. Ya percuma juga kalau pun ada tulisan nggak bisa baca. Iya pak, nggak bisa baca pak. Oh itu Kenta Morobishi. Atau itu pengisi suaranya sih? Shin Mogami. Iya deh, jadi nama Jepang ya. Coba kita bandingkan, ini pengisi suara atau bukan sih? Bukan pak, ini betul namanya. Di sini tulisannya Choi Jong In. Di sini jadi Shin Mogami. Iya bang, bener dong diubah namanya. Niat banget pak, sampai diubah namanya pak. Betul. Berarti versi Jepangnya nggak akan bawa nama solo leveling. Coba kita lihat trailernya ya. Di akhir ada nama solo leveling nggak? Ah tetap ada kok solo leveling.
Iya ya, seniat itu pak, sampai ganti nama karakter loh. Padahal manhwa Korea yang lain tuh nggak ada ganti nama karakter loh. Dia doang yang ganti nama karakter. Berarti nanti Solo Leveling ini bakal ada dua versi, versi global sama versi Jepang. Versi global pakai nama ini nih yang Korea nih, sedangkan versi Jepang bakal bawa nama Jepangnya. Bisa gitu ya? Baru gue lihat nih anime kayak gini nih. Di Jepang namanya beda, di luar namanya jadi lain. Kalau di game tuh udah normal gitu. Kayak Dragon Quest sering tuh namanya diubah, nama versi Jepang sama versi global. Ini anime pak, kayaknya baru ini deh. Torafuga diganti nggak? Bam jadi Yoru ya? Oh pantas, gue nggak nonton itu sih. Ada Rachel. Oh diganti ya? Region Lock berarti. Iya, Region Lock berarti. Anime ada Region Locknya loh. Wajar nggak sih? Gengsi Korea Jepangnya tinggi soalnya. Kalau memang gengsinya tinggi, kenapa nggak sekalian aja dibikin sama orang Korea sih? Kenapa malah diterima sama perusahaan Jepang juga ujung-ujungnya? Ini Ewan loh. Ewan kan Jepang ya? Gue nggak ngerti sumpah sama orang Jepang. Gimana sih? Kalau memang nggak suka Solo Leveling, kenapa diadaptasi jadi anime gitu? Kalau emang nggak suka sejak awal, misalnya ada masalah gitu sama judul tertentu, kenapa diadaptasi jadi anime? Masih banyak kok judul isekai sampah lain yang bisa diadaptasi. Masih banyak judul shonen yang belum jadi anime. Masih banyak anime yang belum lanjut season 2. Ini mah berarti bukan gengsi lagi, mah ini cuan ini namanya. Dia ini pengen cuan nih, tapi masalahnya ada gengsi di dalamnya. Ya udahlah, gue bikin Region Lock aja lah, biar cuannya tetap jalan, gengsinya juga tetap jalan. Padahal manis nggak akan terjadi ketika kalau ya lu nggak bikin. Sama kayak movie Stand By Me 2 lah. Semua ini nggak akan terjadi kalau Nobita nggak tolol. Itulah sedikit reaction untuk Solo Leveling kedua ya. Oreda Kena Level Up Naken. Yang ternyata ada Region Lock-nya pak. Region Lock Jepang sama Region Lock luar Jepang. Ya itulah untuk ini ya, Solo Leveling. Bagaimana pendapat kalian soal trailer Solo Leveling ini? Apakah menjanjikan? Apakah tidak? Apakah kalian bakal nonton yang versi Jepang atau bakal nonton yang versi globalnya, yang versi Korea? Atau ternyata jangan-jangan nanti yang Region Lock tuh Korea, yang global malah Jepang? Berarti dia bikin anime khusus untuk Korea ini berarti ya? Padahal ceritanya dari orang Korea, tapi animenya dibuat khusus. Oh enggak, ini penghargaan berarti. Oh karena ini anime dari Korea nih khusus, saya kasih untuk orang Korea, namanya tetap Korea, tapi di luar Korea jadi Jepang. Berarti kalau misalnya ada penulis terkenal dari Indonesia bikin isekai namanya Asep, berarti di Indo nanti namanya Asep, di luar Indo mungkin namanya Michael. Bisa jadi. Jadi versi global Michael, versi lokal Asep. Berarti nilai jualnya Solo Leveling tuh tinggi banget pak, sampai rela mereka bikin kayak gini. Kalau potensi cuannya kecil bang, mana mau bikin begini. Rather than gengsi, kayaknya lebih ke usaha supaya orang-orang JP tertarik. Oh untuk mengenalkan ya? Ya bisa jadi. Biar orang Jepang mulai tertarik baca manhwa gitu, atau mungkin bisa lebih bisa menerima cerita manhwa. Bisa jadi. Ya itulah untuk sedikit diskusi dengan reaction untuk trailer Solo Leveling sama Suicide Squad Isekai. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten yang lain. Bye bye guys.